Selamat sore buat sahabat-sahabat, para subscriber saya, para pecinta anak Medan bersuara. Sore ini saya tetap masih akan membawa perihal tentang Raja Ampat yang dibombardir oleh para pelaku-pelaku pertambangan, baik yang bernuansa pemerintah, ya, berlabel pemerintah bahkan swasta. Yang perlu kita lihat di sini, teman-teman, apakah ada keterkaitan antara pemimpin pada saat itu atau penguasa pada saat itu? Karena ini sudah terjadi sejak 2017. Ya, artinya gak mungkin mereka itu tidak mengetahui tentang perihal pertambangan nikel. Jadi, akibat efek ini, Sekretaris Negara Seknek ya kemarin beberapa hari yang lalu melalui Menteri ESDM Bahlil, bahkan Menteri Lingkungan Hidup bersama-sama menyampaikan bahwasannya instruksi Presiden menutup 4 IUP ya pertambangan yang ada di Raja Ampat. Namun setelah ditelusuri masih ada yang beroperasi. Ada apa dan apa yang menyebabkan semua ini? Teman-teman, Raja Ampat mungkin sahabat-sahabat sudah tahu, suatu destinasi pariwisata yang sangat luar biasa yang disukai bukan hanya lokal melainkan mancanegara. Dan sesuai dengan penuturan Greenpeace ya, mereka mengatakan Raja Ampat adalah penghasil oksigen yang sangat baik atau terbaik di dunia setelah Amazon dan sebagainya. Akibat ini pemerintah mulai sedikit agak goyang karena masih ada beroperasi dan rakyat pun tidak akan ternina-bobokan. Karena kemarin setelah mau ditutup katanya rakyat tidak setuju, kata Bahlil. Rakyat yang mana? Coba kita perhatikan di mana mahasiswa sudah mulai berdemo tentang Raja Ampat yang saya ambil dari Kompas TV. Kita tonton yuk. Aksi menolak aktivitas tambang nikel di Raja Ampat, Papua Barat Daya semakin meluas di tanah air, saudara. Sejumlah mahasiswa dan massa aksi solidaritas di beberapa daerah menuntut pemerintah untuk mencabut semua izin tambang nikel di Kepulauan Raja Ampat. Pemerintah pusat juga sudah menjanjikan hal yang sama. Aksi penolakan aktivitas tambang di Raja Ampat digelar di beberapa daerah. Massa yang tergabung dalam solidaritas untuk Raja Ampat menggelar unjuk rasa tolak tambang nikel di Raja Ampat di Taman Sorong City, Papua Barat Daya. Massa yang bergerak menuju kantor Gubernur Papua Barat Daya menyuarakan penolakan keras terhadap eksplorasi dan eksploitasi tambang nikel di Pulau Batang Pele, Pulau Manyafun, Pulau Kawe yang semuanya berada di kawasan Raja Ampat. Namun setelah menemui massa, Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu berjanji akan menindaklanjuti laporan massa dan memprioritaskan Raja Ampat sebagai kawasan wisata. Saya punya pernyataan baru waktu ketemu dengan hari Rabu minggu lalu ya. Ketemu dengan Menteri Pariwisata. Pernyataan saya itu tegas bahwa rakyat Papua, kita khususnya Papua Barat Daya, ingin Raja Ampat itu yang hari ini kita saksikan akan tetap ada seperti itu sampai dengan dunia ini kiamat. Isi hati dari rakyat. Hidup mahasiswa. Hidup mahasiswa. Hidup mahasiswa. Penolakan aktivitas dan perizinan tambang di Raja Ampat disampaikan juga oleh sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Ikatan Mahasiswa Indonesia Papua Sulut di depan kantor Gubernur Sulawesi Utara Selasa siang. Unjuk rasa yang menyerukan cabut izin tambang nikel di Raja Ampat berlangsung tertib. Seruan ini diharap mahasiswa agar diteruskan ke pemerintah pusat. Perwakilan pemerintah Provinsi Sulawesi Utara juga sudah menemui para pengunjuk rasa. Sementara di Makassar, Sulawesi Selatan, sejumlah mahasiswa mendesak cabut semua izin tambang di Kepulauan Raja Ampat. Sudah mengkaji dan sudah mengontrol press release dari para pemerintah sekalian, tetapi dari 5 PT tambang nikel di Kabupaten Raja Ampat ada 4 tambang yang kemudian
sudah dicabut, tetapi PT Jaksinil masih beroperasi kalau terjadi. Aksi unjuk rasa dilakukan mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Revolusi Demokratik di Jalan Sultan Alauddin Makassar, Selasa sore. Dalam orasinya, mahasiswa menuntut aktivitas tambang nikel di Kepulauan Raja Ampat dihentikan. Aktivitas tambang diketahui sudah berlangsung di beberapa pulau di Raja Ampat, Papua Barat Daya. Namun, yang patut dipegang oleh para pengunjuk rasa dan semua masyarakat bahwa pemerintah menegaskan akan mencabut izin 4 perusahaan pertambangan di Raja Ampat. Atas petunjuk Bapak Presiden, beliau memutuskan bahwa pemerintah akan mencabut izin usaha pertambangan untuk 4 perusahaan di Kabupaten Raja Ampat. Setidaknya, beberapa aksi unjuk rasa ini menggambarkan suara rakyat yang masih berakal sehat, melindungi alam Raja Ampat yang berjuluk surga terakhir di dunia. Surga terakhir di dunia. Bayangkan, saking cantiknya dan saking indahnya. Bayangkan ya teman-teman, saya juga belum pernah ke sana. Saya hanya melihat video dan foto-foto teman saya ketika berfoto. Ya, seperti di tayangan tadi ya. Sangat luar biasa. Kita sudah tahu pasti anginnya atau udaranya sangat segar. Jadi, bagaimana tanggapan teman-teman para subscriber saya? Ini pasti ada kaitannya mungkin ya. Bagaimana? Pasti ada kaitannya. Tidak. Mulai penelusuran kapal kemarin ada bermerek berlabel Jokowi Mahakam, Dewi Iriana. Dan katanya ya melalui Tribun katanya tidak ada hubungan. Tapi semoga api kebenaran bakal bernyala-nyala melalui lewat para konten kreator, lewat para demo-demo, lewat para narasumber, lewat dari tokoh-tokoh masyarakat, serta hal-hal yang berhubungan bagaimana menjaga tata kelola lingkungan hidup. Untuk apa mendapat sesuatu? Katanya untuk kesejahteraan rakyat. Mana ada? Dan semua itu hanya untuk golongan maupun pribadi masing-masing. Coba kita telusuri lewat Tempo teman-teman. Apakah ada keterlibatan Jokowi di Raja Ampat ketika jurnalis bertanya kepada seorang Bahlil? Kita tonton yuk. Pak, ada yang mengaitkan ini dengan presiden sebelumnya, Presiden Pak Jokowi, Pak, ada bantahan, Pak? Ada yang mengaitkan ini ada JKW, ada Dewi Iriana di nikel ini tuh. Oh, yang... itu nggak ada itu. Nggak ada. Gimana? Itu kan izin-izinnya itu kan keluar jauh sebelum pemerintahan Pak Jokowi. Itu jauh. Yang 4 iup yang kita cabut itu kan iupnya keluar 2004, 2006 masih rezim undang-undang izinnya dari daerah. Sementara kalau PT Gatan sejak tahun 72 kontrak karya, sejak tahun 98 kontrak karya. Kalau begini semua saling lempar. Sejak Orde Baru lah, siupnya tahun berapa lah, takkan mungkin tidak mengetahui. Taruhlah pada saat itu bukan zamannya pemerintahan Pak Jokowi izin itu keluar, tapi apa ini dibiarkan? Atau mungkin ada estafet pemerintahan, bagi-bagi kue tar, bagi-bagi kado, bagi-bagi karpet. Apalagi Raja Ampat bukanlah hanya milik kita, tapi milik dunia, milik bumi. Surga terakhir yang ada di Indonesia, Raja Ampat. Artinya ini bukan hanya milik bangsa Indonesia, tapi milik internasional. Artinya kegunaannya, fungsinya. Janganlah hanya karena nikel. Ya, janganlah karena pertambangan nikel katanya banyak di situ menjadi sesuatu yang sangat berbahaya dan nggak mungkin lagi bisa kembali lagi. Tapi coba kita bahas lewat channel QNC melalui almarhum Faisal Basri. Apa sih sebenarnya nikel itu atau pertambangan nikel itu? Teman-teman, ini adalah live ataupun katakanlah eksklusif video ya
yang saya dapat dari sahabat saya QNC Opposite. Disimak dan telusuri, dengar, dan jangan di-scroll. Karena ini adalah sesuatu yang sangat penting buat kita, serta masa depan bangsa dan negara. Kita tonton yuk. Yang paling banyak merugikan keuangan negara itu Pak Jokowi. Anda tahu akibat nikel dilarang, ya? Nikel dilarang, biji nikel yang dilarang ya, biji nikel dilarang, 95% biji nikel itu dipakai untuk perusahaan Cina. Dikasih harga, kan gak ada harganya. Harganya di Shanghai $80. Pemerintah resmi menetapkan buat Cina-Cina itu $34. 95% produknya diekspor ke Cina. Bebas bayar pajak 30 tahun. Tolol itu namanya. Perkalahkan saya, silakan Pak Jokowi. Ini saya udah bilang kemana-mana. Bahkan sudah di sidang kabinet, terataskan tuh omongan saya itu. Tapi masih dipidatokan lagi. Wah, kita dapat rezeki nombok 450 triliun. Kebohongan luar biasa itu. Kita kan maksudnya rakyat Indonesia. Cina yang dapat 400 triliunnya itu. Jadi jangan main-main ngurus negara Pak Jokowi. Ya, jangan se-naif itu gitu. Menurut saya udah keterlaluan. Makanya saya bilang, Pak Jokowi itu yang dia rusak bukan karena korupsi zaman Pak Harto, KKN. Yang dia rusak nih fondasi bernegara. Jadi harus dilawan. Semuanya udah bisa lihat lah. Ada yang beres nih, lembaga-lembaga negara. Polisi kayak begitu, iya enggak? Kejaksaan kayak begitu. Ya, nangkepin orang, sekarang nakut-nakutin David Lim itu membuat saya pahlawan. Yang bisa menyuarakan itu ya, suara orang kecil itu. Maaf saya terlalu emosi. IKN tuh alot. Ya sederhana aja. Mana ada IKN dijadikan bisnis? Nggak ada. Namanya otorita, badan otorita kan otaknya bisnis. Badan otorita tuh otaknya bisnis. Ya, otorita Batam, otorita Jatiluhur, bisnis. Nah, kalau bisnis, itu hitung-hitungan bisnisnya tuh, kalau saya bangun properti di sana, penduduknya 5 juta. Dalam 10 tahun. Nggak bisa saya bikin properti, seperti Ciputra Group itu, bikin properti kalau penduduknya cuma 200.000 dan PNS semua. Mau Ciputra Group bangun kalau seluruh kebutuhan pegawai negeri dia yang bangun gitu. Bisnis itu bisnis, sama juga badan otorita. Jadi yang mau dibangun Pak Jokowi kan bukan ibu kota sebetulnya. Pusat bisnis baru memfasilitasi hampir semua oligarki di situ. Ada Hasim Joyo Hadikusumo dapat pengadaan air. Ada Sukanto Tanoto yang pembayaran tanahnya nggak tahu kapan. Ada Starbucks, ada Kopi Kenangan. Yang gitu-gitu aja diurus sama negara ini. Starbucks, Kopi Kenangan gitu. Ini apaan gitu. Ya, jadi insya Allah Presiden akan datang tidak akan melanjutkan ibu kota baru. Ya, bukan tidak akan melanjutkan ya, akan menunda untuk sementara. Kemudian fundamental. Sebetulnya yang ingin saya sampaikan tadi adalah saya ingin meyakinkan bahwa Indonesia itu insya Allah akan tidak masuk dalam perangkap resesi akibat resesi dunia. Itu aja sih saya datang ke sini untuk itu. Ya. Makanya saya jelaskan, insya Allah enggak. Ya mikronya juga. Tapi soal ketimpangan apa segala punya nanti kita bahas gitu. Setuju saya semua tentang isu-isu yang Mas Koko juga semua setuju deh. Nah namun saya udah tunjukkan ekonomi dunia itu orang bicara resesi. Ini bahayanya loh. Ada survei Mas Bambang pasti tahu tuh. Ada survei yang menunjukkan gini. Semakin banyak pembicaraan tentang resesi
di media semakin bakal kejadian gitu. Karena di mindset orang resesi itu yang ingin saya lawan. Enggak kok, Indonesia itu beda. Dan saya tunjukkan beda bukan karena Indonesia hebat. Bukan gitu. Saya tunjukkan itu tadi peranan asingnya udah mulai turun. Ya karena Indonesia makin gak laku gitu. Ya, makin ke Vietnam, ke Bangladesh gitu-gitu. Jadi investor ke Indonesia makin dikit. Nah kalau makin dikit, kalau mereka kabur, ya nggak terlalu goyang gitu. Jadi, tapi kembali saya ingin mengimbangi setidaknya narasi tentang bahwa Indonesia terancam banget gitu. Udah di depan mata resesi itu terjadi. Mikro-mikronya saya sepakat. Makasih. Ini adalah suara kebenaran yang terlupakan teman-teman ya, dari almarhum atau mengenang almarhum Faisal Basri. Ya, di mana sesuatu yang sangat luar biasa ya, dia memberikan kalimat-kalimat yang sangat menggugah hati kita. Ada tweetnya, saya tadi ada buat di upload video pagi menjelang siang ya. Dia minta maaf kepada pemerintahan di mana dia ketika itu bergabung. Tapi dia bersyukur dia tidak pernah menggunakan ataupun merasa sesuatu yang tidak diharapkan. Artinya karena dilihatnya mungkin ini Pak Jokowi sudah mulai sedikit lari dari kebenaran, makanya dia tidak lagi bergabung dengan pemerintahan. Sangat luar biasa. Semoga almarhum Faisal Basri diterima di sisi Yang Maha Kuasa. Dan kami para generasi muda, para konten kreator selalu mengingat kata-kata mutiara yang menjadi pegangan hidup untuk rakyat Indonesia. Baik teman-teman, kali ini saya mendapat video dari adik kita yang bersuara lewat kata-kata. Begitu juga nanti ada adik kita ya, perempuan juga, yang berkata-kata tentang hal hubungannya dengan mantan presiden ke-7. Bagaimana teman-teman? Kita simak dan jangan di-scroll. Saya bukan siapa-siapa, hanya anak kampung kecil di Raja Ampat. Tapi saya tahu, suara saya punya arti. Sejak kecil saya berenang di laut yang jernih, mendengar burung cendrawasih bernyanyi di hutan. Itu rumah saya. Sekarang tanah itu dibelah, laut itu keruh, suara burung perlahan hilang. Semua demi tambang, demi uang. Kami tidak butuh janji pembangunan yang merusak. Kami butuh tanah yang utuh, laut yang hidup, hutan yang tetap hijau. Kalau suara orang dewasa tak didengar, biar anak Papua yang bicara. Kami cinta tanah ini. Kami tidak mau diam. Raja Ampat bukan tanah kosong. Di situ ada kenangan, ada doa, ada masa depan di Papua. Udah cukup. Hentikan tambang. Bantu sebarkan video ini. Bantu selamatkan Papua kami. Baik sahabat-sahabat, ini adik kecil kita ya, berasal dari Papua dengan latar belakang video Papua ya, Raja Ampat. Mari kita bantu suara-suaranya. Mari kita bantu apa yang dikatakannya. Raja Ampat bukan tanah kosong. Kami berenang dengan air laut yang bersih, mendengar suara-suara cendrawasih. Namun kali ini Raja Ampat dibelah, bombardir lewat pertambangan, dan suara-suara burung cendrawasih tersebut sudah mulai hilang. Sahabat-sahabat para subscriber saya, sahabat-sahabat para anak Medan bersuara, kali ini kita punya peranan. Para konten kreator kita punya peranan, bukan hanya tentang kebenaran ijazah, namun hari ini kita harus bersinergis untuk bisa membantu rakyat Papua, khususnya Raja Ampat. Untuk apa pengelolaan lingkungan ataupun penggalian untuk mendapat nikel, tapi tentang sejarah Raja Ampat bakal hilang dari mata pandangan kita. Teman-teman, kali ini adik kita perempuan ya nih ya, bersuara lantang juga. Kita dengar dan ingat, tolong dibantu agar di-share supaya video ini semakin dikenal dan semakin dilihat oleh rakyat Indonesia di mana saja berada. Sebentar teman-teman. Ayo yang anget, ayo merapat, kapalnya mau jalan. Kita dapat data baru, data awal kapal JKW dan Dewi Iriana. Yang pertama kapal JKW, nama JKW, jenisnya tongkang, IMO numbernya 9876543, benderanya Indonesia, pemiliknya PT Laut Timur Raya, statusnya masih aktif.
Yang kedua, kapal Dewi Iriana, namanya Dewi Iriana, jenisnya tongkang, IMO numbernya 9876544. Benderanya Indonesia, pemiliknya tetap PT Laut Timur Raya dan statusnya aktif juga. Kita kupas jejak perusahaan PT Laut Timur Raya nih. Jadi, PT Laut Timur Raya ini adalah perusahaan pelayaran laut dan logistik berbasis di Indonesia. Fokus utamanya pada pengangkutan komoditas tambang seperti nikel, bauksit, dan batu bara. Terlibat aktif dalam jalur distribusi ke kawasan industri seperti Morowali, Konawe, sama Halmahera. Jadi, dugaan koneksinya apa? Nama kapal yang identik dengan presiden dan ibu negara waktu itu menimbulkan spekulasi nih terkait perlindungan politis atau strategi kamuflase. Dan aktivitas pelayaran dilakukan di wilayah Raja Ampat yang sebagian besar merupakan zona konservasi laut. Kita lanjut ke hasil investigasi nih. Hasil investigasi lanjutan soal perusahaan tambang nikel aktif nih di Raja Ampat yang potensial menjadi asal muatan kapal Cikawe sama Dewi Iriana. Perusahaan tambang nikel di Raja Ampat tahun 2023 sampai 2024. Ada satu PT Mineral Papua Sejahtera, lokasinya di KW Raja Ampat. Izinnya IOP operasi produksi, resmi menambang, komoditasnya nikel dan statusnya aktif. Afiliasinya apa? Terkoneksi langsung dengan PT Laut Timur Raya, pemilik kapal Cikawe dan Dewi Iriana. Catatan, kemungkinan besar jadi asal ore yang diangkut. Yang kedua, PT Raja Nikel Abadi, lokasinya di mana? Di Waigeo Barat, Raja Ampat. Izinnya IOP eksplorasi dan belum boleh produksi. Komoditasnya nikel dan statusnya aktif. Afiliasinya masih belum diketahui sih. Catatannya, jika perusahaan ini terbukti menambang dan mengirim ore, maka itu pelanggaran serius nih eksplorasi produksi. Kita bahas dugaan alurnya dulu deh. Yang pertama, ore nikel berasal dari KW dan Waigeo Barat. Yang kedua, kapal Cikawe dan Dewi Iriana milik PT Laut Timur Raya digunakan untuk mengangkut ore ke Morowali. Yang ketiga, salah satu sumber nikel legal dari PT Mineral Papua Sejahtera. Tapi satu lagi, PT Raja Nikel Abadi punya status mencurigakan. Potensi pelanggarannya apa? Jika kapal ini membawa nikel dari PT Raja Nikel Abadi, itu berarti mengangkut ore tanpa izin produksi, sama dengan pelanggaran UU Minerba. Terus penamaan kapal dengan tokoh negara berpotensi sebagai bentuk strategi penghindaran razia atau audit. Ini udah aku rangkum semuanya, profil lengkap pemegang saham dan direksi dari perusahaan-perusahaan kunci dalam jaringan kapal Cikawe dan Dewi Iriana. Yang pertama, PT Laut Timur Raya, pemilik kapal Cikawe dan Dewi Iriana. Direksinya Andika Prasetya sebagai direktur utama dan Yusuf Arbi sebagai direktur operasional. Pemegang sahamnya Andika Prasetya di 45%, terus ada PT Mitra Samudra Abadi di 35%, dan Yayasan Bahari Nusantara di 20%. Catatannya apa? Yayasan Bahari Nusantara terdaftar sebagai yayasan maritim non-profit. Namun kerap muncul nih dalam skema investasi laut dalam, ya diduga sih menjadi entitas proksi. Yang kedua, PT Mineral Papua Sejahtera, pemilik konsesi tambang legal di KW Raja Ampat. Direksinya siapa? Dian Pramudia sama Indah Kartika. Pemegang saham Dian Pramudia ini di 60% dan PT Laut Timur Raya di 40%. Jadi ini mengkonfirmasi bahwa perusahaan tambang dan perusahaan transportasi itu satu grup kepemilikan dan mengindikasikan struktur vertikal nih dari tambang ke kapal ke pelabuhan. Yang ketiga, PT Raja Nikel Abadi, pemegang IOP eksplorasi di Waigeo Barat, namun disebut sebagai asal ore tambang. Direksinya ada Roni Yuda sama Hendri Kalami. Pemegang saham Roni Yuda di 80% dan CV Kalami bersaudara di 20%. Catatannya apa? Roni Yuda dikenal sebagai mantan kontraktor jalan tambang di Papua Barat. CV Kalami bersaudara memiliki afiliasi lokal yang kuat, namun belum transparan nih di laporan pajak sama OSS-nya. Terus temuan kuncinya apa? PT Laut Timur Raya tidak hanya operator, tapi juga pemilik tambang melalui PT Mineral Papua Sejahtera. Jadi hubungan vertikal ini menyederhanakan jalur distribusi, tapi menyamakan potensi konflik kepentingan dan kontrol tunggal. Terus tidak ditemukan keterlibatan nama tokoh negara secara langsung di akta saham. Namun nama kapal dan yayasan afiliasi membuka ruang pertanyaan nih, apakah pengaruh ini digunakan secara tidak langsung? Terus siapa sih yang sebenarnya sedang berlayar di atas hukum? Pertanyaan yang bagus, nggak cuma puitis, tapi langsung menghantam tepat ke inti jaringan. Kita bahas deh, yuk kita bongkarlah jawabannya satu persatu. Yang secara fisik berlayar itu kapal.
kapal JKW dan Dewi Iriana. Kapal tongkang dengan nama simbolik mengangkut nikel dari Raja Ampat ke Morowali. Tapi kapal hanyalah benda mati guys. Kapal ini nggak tahu hukum, cuma tahu rute sama jadwal muatan. Terus yang mengendalikan jalur ya korporasi. Korporasinya siapa? Ya PT Laut Timur Raya, pemilik kapal. Pemegang saham mayoritas tambang di KW atau di PT Mineral Papua Sejahtera itu sendiri. Jadi PT Laut Timur Raya ini bekerja sebagai lengan kanan guys dari jaringan tambang ke transporter terus ke smelter yang menyembunyikan kepemilikan yayasan dan perusahaan cangkang. Wih, Yayasan Bahari Nusantara terhubung dengan program CSR dan hibah negara, tapi punya 20% saham di kapal tambang. Terus ada lagi nih PT Mitra Samudra Abadi, perusahaan netral yang dibiayai oleh PT Batra Investama Global. Jadi ini tuh punya rekam jejak akrab dengan proyek-proyek pelabuhan kecil alias titik muat nikel. Terus yang merancang pola ini siapa sih? Ya elit bisnis sama birokrat di balik tirai. Balik lagi, tidak ada nama pejabat aktif dalam akta, tapi penamaan kapal menunjukkan niat simbolik. Relasi antar yayasan dan perusahaan logistik membuka peluang pemanfaatan koneksi non formal untuk imunisasi hukum. Mereka nggak duduk di kokpit kapal, tapi ya mengarahkan dari ruang rapat. Ayo siapa? Terus yang menghindari regulasi, ya skema vertikal sih. Perusahaan tambang punya kapal di pelabuhan, terus berlayar nih ke smelter, sama dengan satu jalur nih dalam satu grup. Artinya ya kontrol atas seluruh rantai nilai, sekaligus kemampuan menyembunyikan praktik abu-abu seperti muatan dari tambang ilegal. Jadi siapa sih yang benar-benar sedang berlayar di atas hukum? Wih, ya bukan kapalnya, bukan sopirnya, tapi para arsitek di balik jaringan vertikal yang tahu betul nih cara menyelundupkan keuntungan lewat legalitas sama simbol. Mereka nggak perlu melanggar hukum, mereka cukup menulis hukum yang melengkung sesuai arah angin bisnisnya. Semakin terbuka kan, sangat luar biasa siapa di balik arsitek semua ini, sehingga apa yang dikatakan oleh adik kita tadi bisa benar teman-teman ya. Sepertinya seakan-akan ada kaitannya, dan ini sudah diatur sedemikian rupa. Tak ubahnya seperti ijazah. Bagaimana? Apalagi ketika di saat beliau menjadi atau katakanlah penguasa, apa yang nggak bisa? Semua pasti bisa. Tinggal petik saja, gampang. Bagaimana pendapat teman-teman para subscriber Anak Medan Bersuara, para pecinta Anak Medan Bersuara? Kali ini kita jangan diam. Biarlah konten ini menjadi sesuatu lonceng untuk Raja Ampat membongkar siapa dalang semua ini. Karena tidak akan mungkin itu tidak benar. Dan pasti ada bagi-bagi ampau, bagi-bagi kue bolu, bagi-bagi ya yang bisa dibagi-bagi untuk kehidupannya lah, menambah pundi-pundi. Sementara rakyat hanya menghirup udara yang sudah mulai tercemar dan meminum air yang sudah mulai juga sedikit kena polusi, dan pada akhirnya lama-kelamaan menjadi penyakit. Teman-teman, para subscriber saya, para pendengar ataupun para pemirsa Anak Medan Bersuara kali ini memohon dengan segala hormat, mohon agar di-share, karena ini adalah berita yang sangat penting. Apalagi adik kita tadi bersuara bagaimana agar Raja Ampat bisa kembali lagi, jangan hancur. Karena apabila sudah lebur, hancur lebur, tidak akan bisa kembali lagi seperti semula. Makanya sahabat-sahabat para subscriber Anak Medan Bersuara, ayo berikan dukungan kita lewat komentar, lewat share, lewat subscribe, dan lewat like yang sangat luar biasa. Salam perjuangan, hidup rakyat Indonesia. Sep Raja Ampat, merdeka, merdeka, merdeka.